semuanya, saya Veronica Stefani Pangaribuan. Di sini saya ingin mengerjakan challenge dari mata kuliah Infrastruktur Teknologi Informasi, di mana kita akan mengerjakan challenge pertama terlebih dahulu, yaitu menghubungkan 8 PC dengan 4 switch dan 4 router dengan static routing. Pertama, kita akan membuat 8 buah PC di sini terlebih dahulu. Kita ke bagian end device, di sini ada PC, kita tambahkan sebanyak 8 buah. Kemudian yang selanjutnya kita akan menambahkan 4 buah switch. Di sini saya ingin menggunakan PT switch ini. Nah, di sini satu buah switch akan menghubungkan 2 buah PC. Jadi di sini switch 0 akan menghubungkan PC 0 dengan PC 1, switch 1 akan menghubungkan PC 3 dan PC 4 dan seterusnya. Kemudian kita akan menambahkan router. Di sini saya akan menambahkan router 4331 sebanyak 4 buah. Nah, fungsi router ini sendiri adalah untuk menghubungkan antar PC yang saling berbeda switch. Jadi nanti PC 0 bisa berhubungan dengan PC 5, PC 1 dapat berhubung dengan PC 6, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan menghubungkan dengan port PC 0 ke switch 0, PC 1 ke switch 0, kemudian PC 3 ke switch 1, PC 4 ke switch 1, dan seterusnya. Kemudian kita juga akan menghubungkan switch dengan router. Lalu yang selanjutnya kita akan menghubungkan router dengan router. Nah, untuk router 1 dan router 2 ini tidak bisa dapat langsung terhubung, maka di sini kita akan menambahkan semacam colokan di router 1 dan router 2 agar mereka bisa terhubung. Kita ke bagian router 1 dulu, ke bagian physical GLC-TE. Kita bisa zoom in di sini, kita matikan terlebih dahulu, lalu kita tambahkan yang di sini ke sini. Lalu jangan lupa dinyalakan kembali. Kita lakukan hal yang sama terhadap router 2. Lalu kita hubungkan kembali. Nah, di sini dia sudah terhubung. Kemudian di sini kan kita sudah menghubungkan PC dengan switch, switch dengan router, router dengan router, di mana setiap port yang terhubung itu akan menimbulkan jaringan yang baru. Maka kita harus menambahkan IP address terhadap router tersebut dan terhadap PC tersebut dan membuat mereka ke dalam jaringan yang sama supaya dapat saling terhubung. Pertama, saya akan memberikan label untuk IP address yang akan kita masukkan nanti. Pada PC 0 kita bisa membuat 192.168.1.1/24. Di sini /24 saya mengambil kelas C. Untuk PC 1 192.168.1.2. Kemudian di sini 192.168.2.1. Kemudian di sini 2.2. Di sini 3.1. Sini 3.2, di sini 4.1, dan di sini 4.2. Di sini saya akan menamai jaringannya dulu, 192.168.1.0, kemudian di sini 2.0, kemudian di sini 3.0, dan di sini 4.0. Sini /24. Kemudian yang selanjutnya kita akan memberi label juga terhadap gig yang ada di sekitar router. Seperti di sini gig 0 ini
kita beri nama 1.3/24. Ini juga nanti akan menjadi gateway dari PC0 dan PC1. Di sini untuk antara router 0 dan router 1, saya akan memberi nama jaringannya 192.168.7.0. Kemudian di sini 6.0 dan di sini 5.0. Jadi untuk gig yang pertama ini itu di 7.1, kemudian di sini 7.2, di sini 6.1, di sini 6.2, di sini 5.1, kemudian ada 5.2, kemudian ada di sini 4.3, di sini 3.3, dan yang terakhir 2.3. Di sini saya akan merapikannya terlebih dahulu. Nah, di sini kemudian saya ingin memberi sedikit warna untuk membedakan jaringan antar router ini, yaitu antar router 70, 60, dan 50. Kita pilih kotak yang di sini, lalu kita beri warna yang berbeda. Nah, kemudian kita akan mengisi IP address dari tiap PC dan tiap router sesuai dengan label yang sudah kita berikan tadi untuk membuat mereka berada dalam jaringan yang sama sehingga dapat terhubung. Kita mulai dari PC 0, kita ke bagian config, ke bagian desktop, IP configuration, IP address-nya kita isi dengan 192.168.1.1, kita klik enter, dan default gateway-nya ini kita ganti menjadi 192.168.1.3. Kemudian kita ke PC 1, desktop, IP configuration, IP address-nya 192.168.2.1.2, lalu default gateway-nya 192.168.1.3. Kemudian untuk PC 3, IP address-nya itu di 2.1, lalu default gateway-nya itu di 2.3. Lalu pada PC 4 itu 2.2, default gateway-nya di 2.3. Kita lakukan hal yang sama dari PC 5 sampai PC 8. Nah, selanjutnya kita akan memperkenalkan tiap-tiap router terhadap jaringan yang ada di sekitarnya. Misalnya router 0, kita akan memperkenalkan dia terhadap jaringan 1.3 dan 7.1. Untuk router 1, kita akan memperkenalkan jaringan 7.2, 2.3, dan 6.1. Dan seterusnya dengan router 2 dan router 3. Kemudian kita mulai dari router 0, kita ke bagian config, lalu ke bagian interface ini. Jadi pada gig 00 ini kita isi dengan 192.168.1.3, lalu kita klik enter, jangan lupa kita on kan. Kemudian untuk gigabit yang 001 ini kita isi dengan 192.168.7.1, lalu kita on kan juga. Kemudian kita beralih pada router yang pertama. Sama juga halnya, kita ke bagian config, kemudian kita ke interface gig 00 ini. Pertama kita isi 192.168.2.3, lalu kita on kan. Untuk gig yang pertama itu 192.168.7.2,
Kita on-kan. Lalu untuk gig yang kedua itu ada 192.168.6.1. Kita on-kan juga. Kita lakukan hal yang sama terhadap router 2 dan router 3. Nah, selanjutnya setelah kita berikan IP address dengan kelas jaringan yang sama, kita akan mencoba menghubungkan PC yang satu dengan PC yang lain. Kita mulai dari yang satu switch terlebih dahulu, misalnya dari PC 0 ke PC 1. Nah, di sini dia successful mengirim pesan. Sekarang kita coba ke berbeda switch PC 0 ke PC 3. Nah, di sini dia masih failed. Mengapa dia failed? Di sini routernya tadi kan baru saja kita kenalkan terhadap jaringan-jaringan yang ada di sekitarnya. Namun dia belum kita kenalkan terhadap rute yang dituju ketika kita ingin sampai ke jaringan tertentu. Maka sekarang kita akan memperkenalkannya melalui static routing. Jadi nanti misalnya pada router 0 ini, jika kita ingin menuju ke jaringan 2.0 yang ini, maka kita harus memperkenalkan jalannya, jalan apa yang harus dilaluinya. Begitu juga dengan jika dia ingin menuju ke jaringan 3.0 dan 4.0. Sama halnya dengan router 2 yang misalnya dia ingin ke jaringan 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Maka kita mulai dari router 0, kita ke bagian config routing static. Jadi network ini nanti tujuan jaringannya, next hop ini yaitu apa yang akan dilewatinya sebelum sampai ke tujuan. Jadi kita misalkan dahulu kita kenalkan dengan tujuan jaringan 2.0, maksnya itu 255.255.255.0 karena dia kelas C dan next hopnya itu di sini. Jika dia ingin menuju jaringan 2.0, dia harus melewati 7.2. Lalu kita klik add. Kemudian sama halnya jika dia ingin ke jaringan 3.0, dia juga harus melewati 7.2. Begitu juga halnya dengan 4.0. Kita klik add, lalu kita beralih ke jaringan router 2. Maksudnya router 1. Kita ke bagian config, static routing, kita mulai dari 1.0. Maksnya sama. Kemudian jika dia ingin ke router pertama, ke router 0 ini, ke jaringan 1.0, dia harus melewati 7.1. Kita klik add, kemudian jika dia ingin kembali ke jaringan 2.0, maka dia juga harus melewati 7.1. Kemudian untuk pergi ke jaringan 3.0, dia akan melewati 6.2. Begitu juga dengan halnya jika dia ingin ke jaringan 4.0, dia harus melewati 6.2. Kemudian kita beralih ke router 2. Kita mulai dari 1.0. Maksudnya sama. Nah, dari router 2, jika dia ingin ke jaringan 1.0, dia harus melewati 6.1 terlebih dahulu. Sama halnya jika dia ingin ke 2.0, dia juga akan melewati 6.1. Lalu jika dia ingin ke 3.0, dia akan melewati 5.2 di sini. Dan jika dia ingin ke jaringan 4.0, dia juga harus melewati 5.2. Yang terakhir, kita ke router 3. Kita mulai jika dia ingin ke jaringan 1.0. Di sini maksnya sama. Dia harus melewati 5.1. Begitu juga halnya jika dia ingin ke jaringan 2.0 dan 3.0. Kemudian di sini kita sudah memperkenalkan router-router terhadap rute yang ingin dilewati ketika sampai ke tujuan jaringan tertentu. Di sini kita coba fast forward terlebih dahulu. Lalu kita akan menguji untuk menghubungkan pesan dari PC yang berseberangan switch. Kita coba misalnya dari PC 0 ke PC 3. Di sini kita bisa fire dulu. Nah, di sini sebentar. Nah, di sini PC 0 dan PC 3 sudah successful, sudah terhubung. Kita coba yang lain lagi. Dari PC 4 ke PC 8 misalnya.
Nah, kita fire lagi untuk mempercepat prosesnya. Dan di sini PC 4 dan PC 8 sudah berjalan successful. Kita coba satu lagi, misalnya dari PC 5 ke PC 3. Nah, dia sudah berjalan successful juga. Nah, sekian mengenai static routing pada challenge pertama. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke challenge yang kedua. Nah, pada challenge yang kedua ini, kita akan menjalankan dynamic routing. Berbeda dengan challenge yang pertama tadi. Pada yang pertama, kita menjalankan static routing. Pada yang kedua ini, kita menjalankan dynamic routing. Di mana prinsip dari dynamic routing ini, kita hanya perlu memperkenalkan router terhadap jaringan mana saja dia terhubung. Misalnya pada router 0, kita akan memperkenalkan dia terhadap jaringan 1.0 yang di bawahnya ini, dan 7.0 yang ada di kanannya ini. Dengan router 1, kita perlu memperkenalkan terhadap 3 jaringan, yaitu 7.0, 2.0, dan 6.0. Pada router 2, kita perlu memperkenalkan terhadap jaringan 6.0, 3.0, dan 5.0. Dan pada router 3, kita akan memperkenalkan jaringan 5.0 dan 4.0. Nah, sebelum itu, pada router 0, pada bagian static routing yang kita kerjakan tadi, kita hapus terlebih dahulu network address-nya. Kita terapkan semua ini terhadap semua rute. Nah, kita mulai dari router 0. Di sini pada bagian config routing, di sini ada menu RIP. Di sini kita akan menambahkan untuk dynamic routingnya. Jadi pertama kita akan menambahkan jaringan 192.168.1.0. Kita klik add. Kemudian kita tambahkan juga jaringan 7.0 yang ada di sekitar dari router 0. Kemudian kita close. Sekarang kita beralih ke router 1, bagian RIP. Kita tambahkan 192.168.7.0, kemudian 192.168.2.0, kemudian yang selanjutnya 192.168.6.0. Kemudian kita beralih ke router 2, kita ke bagian RIP, yang pertama 192.168.6.0, lalu yang selanjutnya 192.168.3.0. Kita klik add. Kemudian 192.168.5.0. Lalu kita beralih ke router yang ketiga. Bagian RIP. Kita tambahkan 192.168.5.0. Dan yang terakhir 192.168.4.0. Kita klik add lalu kita close. Nah, di sini kita tunggu sebentar, kita fast forward. Lalu kita coba mengirimkan pesan. Misalnya dari PC 3 ke PC 7. Nah, ini progress. Kita fire dulu. Nah, di sini PC 3 dan PC 7 itu sudah successful terhubung. Kita coba lagi, misalnya dari PC 5 ke PC 1. Kita fire. Nah, di sini juga sudah berjalan successful. Nah, itu dia perbedaannya, di mana pada static routing tadi kita perlu memperkenalkan rute yang harus dilewati, yaitu batu loncatan sebutannya, sebelum dia sampai ke jaringan tujuan. Berbeda dengan dynamic routing, kita hanya perlu mengenalkan jaringan kemana saja rute tersebut terhubung. Sekian pengerjaan saya mengenai challenge pertama dan challenge kedua. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Terima kasih.